Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan mencoba membuat tutorial ya, bagaimana caranya untuk mengimport soal dari Google Sheets ke soal UAS dalam bentuk Google Form ya. Jadi hal-hal yang harus teman-teman persiapkan ada tiga hal. Yang pertama adalah soal UAS dengan menggunakan template seperti ini ya di Google Sheets. Jadi dia per kolom gitu ya. Ada kolom pertanyaan, deskripsi, required, maksudnya wajib diisi atau tidak gitu ya. Tipenya apa? Ini misalnya bisa radio button, rating atau apa. Itu untuk soal pilihan ganda kita pakai radio button atau dikosongkan aja gitu ya. Selanjutnya opsi-opsinya A sampai E, lalu jawabannya yang benar dan juga poinnya berapa di masing-masing pertanyaannya. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga persiapkan ya soal template Google Form yang sudah disediakan dan sudah disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing ya. Untuk contoh ini saya menggunakan mata kuliah psikologi industri yang kebetulan semester ini saya yang bertanggung jawab untuk membuat soalnya gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, teman-teman juga harus menyediakan add-ons namanya Form Builder. Nah, ini tuh tampilan karena saya sudah menginstalnya gitu. Kalau belum, teman-teman bisa klik titik tiga di sini, lalu nanti cari Get Add-ons ya. Di sini teman-teman bisa cari yang namanya Form Builder gitu. Search aja Form Builder. Oke, dipastikan yang ini ya, yang sudah diunduh 9 juta orang lebih ya. Nah, ini Form Builder ini. Ini tampilan saya sudah install. Kalau belum install, berarti nanti tampilan seperti ini ada tulisan install di sini ya. Kita klik aja install. Nah, setelah itu bisa di close. Nah, bila sudah terinstall dengan benar, dia akan muncul di sini ya. Ketika klik add-ons, dia akan muncul di sini Form Builder. Nah, setelah sudah menyiapkan tiga itu, kita bisa siap untuk melakukan import ya dari Google Sheets ke dalam Google Form. Nah, pastikan ini formatnya Google Sheets ya, bukan Excel. Bedanya kalau Google Sheets dia polos seperti ini ya. Sedangkan kalau Excel, nanti dia di sini ada tuh tandanya ya, XLS atau XLSX gitu ya. Kalau tidak ada sudah berbentuk Google Sheets, dia akan bentuknya seperti ini, polos, tidak ada tanda hijau di sebelah sini gitu ya. Oke, setelah dipastikan siap semua, teman-teman bisa buka Google Form-nya, lalu ke Add-ons, Form Builder ya. Oke, ini belum muncul ya Form Builder-nya. Oke, biasanya dia ada tulisan Start gitu ya. Bentar, kita refresh dulu. Kita pilih lagi Form Builder-nya ya. Oke, ini belum bisa digunakan ya, kita tunggu sebentar. Coba sekali lagi. Nah, ini sampai muncul Start ya. Kalau sudah muncul itu Start, jadi klik Start-nya. Dia akan muncul kotak pop-up di sebelah kanan bawah seperti ini. Oke, ditunggu saja loadingnya sampai tampilannya seperti ini ya. Setelah itu nanti pilih import from Google Sheets ya, karena kita tadi akan mencoba mengubah dari Google Sheets ke Google Form. Nah, untuk format lainnya sebenarnya ada. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, apakah dari Google Docs atau Google Slide gitu ya, atau bahkan di Google Form sendiri gitu, dari tempat lain. Nah, kalau saat ini contohnya di Google Sheets dulu ya, yang paling mudah digunakan. Nah, diklik. Setelah diklik, itu nanti akan muncul seperti ini. Silahkan dipilih aja soalnya sesuai dengan nama yang teman-teman
gunakan gitu ya. Kalau di sini kan namanya soal UAS psikologi ya. Nah, soal UAS psikologi kebetulan ada di pertama karena saya baru mengeditnya gitu ya. Lalu setelah ketemu soalnya kita select aja. Dia akan berputar seperti ini, jangan terbaca seperti ini ya. Lalu choose tab-nya adalah tab yang digunakan untuk menaruh soalnya. Ini kan kebetulan defaultnya sheet 1 ya. Jadi saya belum menambahkan namanya. Jadi kita pilih aja sheet 1. Lalu dia akan muncul selanjutnya ada pattern gitu ya. Untuk pattern ini pilih yang Q quiz gitu ya. Bedanya kalau Q itu dia soalnya aja. Kalau Q&A itu berarti dia ada soal jawabannya. Lalu kalau quiz dia bisa ditambahkan dengan poin gitu ya. Nah, ini setelah itu teman-teman akan muncul seperti ini ya. Nah, ini bisa kita range include header ya, karena di atasnya ada headernya nih. Nah, jadi biar nanti di row pertama ini nggak masuk ke dalam Google Form-nya gitu. Kalau teman-teman nggak klik, nanti akan muncul nomor satunya. Cuma nggak masalah, nanti juga bisa dieksekusikan di step yang selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa masukkan kolom mana yang pertanyaannya. Ini kolom A ya. Nah, sesuaikan aja kolom A, terus required add kolom ini C ya tadi ya. Karena kita taruhnya di C tadi ya untuk required-nya. Lalu opsinya di E sampai I, correct answer di J, dan voice-nya K ya. Kita ingat-ingat ya. Berarti ini startnya E sampai I, lalu untuk correct answer-nya itu di J, poinnya itu di K. Oke. Pastikan semua yang bintang-bintangnya terisi ya, biar nanti bisa ke step selanjutnya itu get. Nah, itu teman-teman bisa cek get. Oke, setelah dapat get, nanti teman-teman akan dapat yang sudah di-import nih 1 sampai 64. Nah, teman-teman bisa preview dulu bila ingin lebih pasti gitu ya. Bisa di preview di sini, kita lihat apakah benar soalnya sudah terekspor dengan baik gitu ya. Sambil makan ya. Oke, ini karena cukup banyak jadi dia agak marah gitu ya. Nah, itu teman bisa lihat ya di sini ya, apakah sudah benar nih. Nah, ini beserta dengan jawabannya nih. Jawabannya udah ada. Oke, bila sudah benar bisa 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 di confirm change atau di cancel gitu ya. Kalau ada perubahan confirm change, kalau nggak ada perubahan kita bisa cancel aja. Oke, setelah itu teman-teman bisa pilih posisinya di mana ya. Karena ini sudah ada sectionnya, kita bisa pilih after gitu ya. Kalau button ini berarti dia akan ditempatkan di paling bawah secara otomatis. Ketika kita sudah ada template, kita ada soal juga di bawahnya ya. Ada instrumen evaluasi, kita pilih yang after aja. After soal UAS MK ya. Nih, soal UAS MK. Oke, selain itu ada juga fitur-fitur lain di sini, teman-teman bisa coba lihat ini ya. Tapi sepertinya tidak dibutuhkan untuk hanya import aja gitu ya. Ini untuk opsi lain yang nantinya mungkin dibutuhkan kayak eh, urutan pertanyaannya diacak gitu ya. Urutan jawabannya diacak gitu. Cuma ya untuk saat ini tidak usah lah, default aja. Oke, setelah udah terus diimport now. Jadi ini akan menghemat waktu teman-teman ya. Oke, ini karena tadi saya sudah pakai beberapa kali dia hanya bisa untuk 200 pertanyaan ya. Cuma kalau untuk caranya kalau dia exit kuota bisa menggunakan Google Form yang lain gitu atau menggunakan akun yang lain seperti itu. Oke, coba saya post dulu. Oke, saya di sini akan mencoba lanjutin pakai akunnya S1K3 ya. Nah, ini sudah saya sediakan.
soal dan juga ya, template-nya. Oke. Nah, di sini kebetulan belum pakai form builder ya. Sudah ada di sini. Oke, form builder bisa diklik. Nah, ini karena belum install di akun ini bisa diklik install ya. Oke, bisa di-install di sini. Di allow. Oke, done ya. Bisa di close. Diklik sini lagi, kita ke form builder. Ada start ya. Dengan step yang sama dengan yang tadi sudah ditampilkan ya. Bisa diulangi lagi ya. Klik Google Sheets. Mau cari soal yang diinginkan. Select. Tunggu di export ya. Lalu pilih tabnya. Saya gambar cepat kan tadi kita sudah ya. Kita quiz. Klik include header biar headernya terbuang ya. Lalu questionnya di A. Require-nya di C. Startnya tadi di E kalau nggak salah ya. Cek lagi ya. Oh ya di E, berarti di I. Nah, jawabannya berhenti di I, lalu correct answer-nya di J, dan poinnya di K. Oke, kita get. Oke, sudah sukses sampai 64. Kita langsung aja posisinya ya. Jangan lupa posisinya itu setelah eh, sectionnya, jadi setelah soal UAS. Oke, setelah itu dipastikan semuanya sesuai, kita import lagi. Oke, jadi satu akun yang gratis itu cuma bisa 200 soal ya, 200 kali import gitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, kita lihat apakah benar sudah terimport semua ya di sini ya. Tampaknya dia masih loading ya. Oke, nah kita lihat tadi poinnya dari 0 jadi 64 ya. Berarti sudah masuk 64 soal dengan masing-masing total poinnya 1 poin per soal gitu ya. Jadi kita bisa close ya. Kita cek di sini ya, ternyata benar dia sudah masuk beserta dengan jawabannya gitu ya. Kita lihat nomor 1 kepemimpinan definisikan sebagai kemudian definisikan sebagai kemampuan jawabannya B ya. B, benar ya? Ini B ya. Tuh, D. Dan dia juga sudah masuk poinnya berapa gitu. Tuh kan kita acak lagi ya nomornya berapa ya. Coba. Nih, tiga kebutuhan psikologis dasar ya. Tiga kebutuhan psikologis dasar. Tiga kebutuhan. Nah, ini nomor 19 ya. Kita lihat jawabannya C ya. C, keterhubungan. Coba lihat jawabannya apa. Oke, bener ya C ya. Kita lihat answer C-nya C itu. Dan dia udah poinnya 1. Oke, demikian cara untuk importnya ya biar lebih mudah, biar lebih gampang untuk bisa mengerjakan soal UAS ya bagi para dosen gitu untuk mempercepat daripada satu-satu gitu ya dipindah-pindah ini bisa langsung otomatis. Oke demikian semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.